لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin jamaah salat Jumat Mabes Sabilul Najah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat fisik berupa kesehatan maupun nikmat rohani berupa iman, Islam serta ihsan. Sehingga pada siang yang cerah ini kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang sangat mulia ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak diri saya pribadi dan hadirin semuanya untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang dialog Imam besar Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya yang insya Allah bisa kita ambil hikmah dari dialog tersebut. Pada suatu ketika Imam Ghazali mengumpulkan murid-muridnya atau santri-santrinya. Kemudian Imam Ghazali bertanya, wahai muridku, wahai santriku, apa yang paling dekat di dunia ini terhadap dirimu? Murid-muridnya menjawab, santri-santrinya menjawab, yang paling dekat dengan diriku dari ini adalah orang tuaku, guruku, kawanku, sahabat karibku. Kata Imam Ghazali, wahai benar muridku, tetapi yang paling benar, yang paling dekat dengan diri kita ini di dunia adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kematian adalah sesuatu yang tiada seorang pun tahu kapan dia akan datang. Karena itu manusia harus selalu bersiap diri menghadapinya. Terkadang dia jauh terasa padahal dia dekat dalam kenyataannya. Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini.
Jangan sekali-kali merasa diri jauh dari mati, karena itu membuat kita besar hati. Justru kerahasiaannya harus kita maknai bahwa mati bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa adanya peringatan darinya. Begitulah yang disampaikan Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban mereka ini adalah benar, tetapi yang paling benar adalah tentang kematian. Berikutnya kemudian Imam Ghazali meneruskan pertanyaannya kepada murid-muridnya atau santrinya. Wahai muridku, wahai santriku, apa yang paling jauh di dunia ini terhadap dirimu? Murid-muridnya menjawab, yang paling jauh dari diriku adalah bulan, matahari, bintang, dan seterusnya. Imam Ghazali menyampaikan, wahai muridku, wahai santriku, jawabanmu adalah benar. Tapi yang paling benar adalah yang jauh dari dirimu adalah masa lalu. Walaupun dengan apa cara sekalipun kita dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga agar hari ini dan hari-hari akan datang dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebuah hadis menganjurkan bahwa kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika dipikir lebih dalam, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu. Waktu tidak akan datang berulang untuk kedua kali. Sekali kita bertindak salah, kita tidak bisa merevisinya. Kita hanya bisa bertaubat dan berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu kita ketemu dengan Muharram tahun 1446 Hijriah. Hari ini kita bulan Muharram sudah di tahun 1447 Hijriah. Kita hanya bisa mengenang, mengingat bahwa kita telah berlalu dari masa tahun 1446 Hijriah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mati dan waktu adalah dua rahasia yang ada di genggaman Allah. Kita sebagai hambanya bisa berharap dan berdoa semoga Allah memberikan anugerah kepada kita agar mampu memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Baru saja hari Kamis kemarin kita ditinggal guru kita, panutan kita, Romo Khalil Rahman. Hari Selasa masih bisa dialog, masih bisa bicara. Hari Rabu pagi saya masih bisa berdialog dengan beliau. Rabu malam ini hari beliau telah kembali kepada Allah. Begitu cepatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kami teruskan dialognya Imam Ghazali dengan santrinya atau murid-muridnya. Wahai muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling besar di dunia ini adalah gunung, adalah bumi, dan seterusnya. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan, wahai muridku, benar jawabanmu. Tetapi yang paling benar, yang paling besar dalam diri kita di dunia ini adalah hawa nafsu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat
tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga dan tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nafsu adalah hal penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikan nafsumu. Ingin celaka selamanya, turutilah nafsumu. Pengendalian nafsu adalah kunci dalam hidup ini. Itulah pesan tersembunyi dari Imam besar Al-Ghazali, bahwa nafsu adalah hal yang paling penting, yang paling besar, yang menentukan dalam kehidupan kita, hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang keempat, wahai muridku, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab semua serentak, yang paling berat adalah golongan besi, dan seterusnya. Kata Imam Ghazali, benar wahai muridku jawabanmu, tetapi yang paling besar, yang paling berat di dunia ini dalam diri kita adalah memegang amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menegakkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya yang disampaikan Imam Ghazali kepada santrinya, apa yang paling ringan di dunia ini wahai muridku? Jawabannya mereka serentak, yang paling ringan adalah kapas, angin, debu, daun-daunan dan seterusnya. Wahai muridku, wahai santriku, jawabanmu adalah benar. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat jamaah. Gara-gara aktivitas dan pekerjaan kita, sehingga melalaikan sholat jamaah. Kita harus ingat bahwa sholat adalah hal yang pertama yang ditanyakan Allah pada manusia, dan sholat adalah kewajiban terpenting di dunia ini. Namun anehnya, meski demikian, sholat jamaah ini sangat mudah dilewatkan oleh orang-orang muslim. Ringan sekali untuk melewatinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertanyaan yang terakhir Imam Ghazali dalam dialognya dengan santrinya, apakah yang paling tajam di dunia ini? Muridnya menjawab serentak, yang paling tajam di dunia ini adalah pedang. Benar kata Imam Ghazali, tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah manusia selalu menyakiti hati dan melukai perasaan-perasaan saudaranya sendiri. Itulah yang sering terjadi. Padahal dalam sebuah hadis, al-muslimu man salama al-muslimun min lisani wa yadahu. Seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga orang muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin semuanya untuk terus merenungkan, mengingat akan kematian. Insya Allah kita akan termotivasi untuk mengendalikan nafsu, termotivasi untuk menjalankan sholat jamaah, termotivasi untuk menjaga lidah dan memegang amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi
وأن تواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. وتقبل الله منا منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.